Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan belajar cara penyetaraan persamaan reaksi redoks. Redoks itu adalah reduksi oksidasi ya, dimana di sini ada dua cara untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks ini. Yang pertama metode Bilox, kemudian yang kedua adalah metode setengah reaksi atau metode ion elektron ya. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Ya, ingat-ingat ya aturannya. Yang pertama, membagi persamaan reaksi ke dalam dua setengah reaksi, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Kita ambil contoh ya, Cr2O72- ditambah Fe2+ menjadi Cr3+ ditambah Fe3+. Kita bagi menjadi dua setengah reaksi. Nah, kita lihat di sini ya, Cr2O72-. Nah, berarti pasangannya adalah Cr3+. Nah, kalau Fe2+ berarti pasangannya Fe3+. Nah, yang sejenis ya. Jadi kalau di sini ada atom Cr, di sini juga atom Cr. Kalau sini ada atom Fe, maka di sini juga ada atom Fe. Jadi yang sejenis. Yang kedua, aturannya adalah menyetarakan atom-atom selain H dan O pada masing-masing setengah reaksi. Ya, Anda perhatikan di sini ya. Cr2O72- menjadi Cr3+. Di sini kan Cr-nya ada 2. Nah, di sini ada 1, berarti kita kalikan angka 2. Sedangkan untuk Fe2+ menjadi Fe3+. Nah, sama-sama di sini ya, Fe2+-nya ada 1 koefisiennya. Fe3+ juga ada 1, jadi tidak perlu disetarakan. Berikutnya, menyetarakan atom O dengan H2O, L. H2OL. L itu adalah singkatan dari liquid ya. Lalu menyetarakan atom H dengan ion H+, aki, larutan. Nah, Cr2O72- tadi sudah disetarakan ya Cr-nya. Nah, dikalikan dengan angka 2 koefisiennya. Kemudian kita kalikan dengan H2O sebanyak O yang ada di sebelah kiri ini ya. Jadi kalau misalnya O di sebelah kiri ada 7, berarti ditambah H2O sebanyak 7 ya. Kita tulis di ruas kanan. Kemudian Fe2+ menjadi Fe3+. Di sini tidak perlu ditambah H2O karena tidak ada unsur oksigen. Selanjutnya kita setarakan dengan atom H ya, H+. Jadi, kalau misalnya Cr2O72- menjadi 2 Cr3+ ditambah 7 H2O. Kita kalikan H-nya, sini kan 2. Dikalikan koefisiennya 7, jadi 14. Berarti kan di sebelah kiri kekurangan ion H+, sebanyak 14. Kita tambahkan 14 H+. Kemudian Fe2+ tetap ya, menjadi Fe3+. Selanjutnya, menyetarakan muatan dengan elektron. Nah, Anda perhatikan di sini ya. Cr2O72- ditambah 14 H+ menjadi 2 Cr3+ ditambah 7 H2O. Ini ya, muatan suatu senyawa itu sama dengan 0. Muatan Cr3+ ini dikalikan 2. Jadi positif 6. Positif 6 ditambah 0 sama dengan positif 6. Ya. Nah, sekarang di sebelah kiri muatannya ini Cr2O72- muatannya adalah -2. Kemudian H+ itu kan muatannya +1. +1 kali 14 berarti 14. 14 ditambah -2 hasilnya adalah 12.
Jadi jumlah muatan di sebelah kiri ada 12 ya, muatannya positif 12. Kemudian jumlah muatan di sebelah kanan itu adalah positif 6. Nah, jumlah muatan di ruas kiri dan di ruas kanan harus sama. Bagaimana caranya? Yaitu dengan ditambahkan elektron. Kita tahu ya bahwa muatan satu elektron itu adalah -1. Jadi kalau misalnya 12 ya, positif 12 dikurangi angka berapa supaya hasilnya itu sama dengan positif 6. Tentunya harus dikurangi 6. Kalau -6 itu tentunya jumlah elektronnya adalah sebanyak 6. Jadi untuk persamaan reaksi yang pertama, 6 elektron ditambah 14H+ ditambah Cr2O72- menjadi 2Cr3+ ditambah 7H2O. Nah, perhatikan reaksi berikutnya ya. Fe2+ menjadi Fe3+. Muatan di ruas kiri dengan muatan di ruas kanan itu harus sama. Jadi kalau di ruas kiri muatannya itu adalah positif 2. Di ruas kanan muatannya adalah positif 3. Nah, 3 dikurangi berapa supaya hasilnya 2? Tentunya dikurangi 1. Kalau -1 itu berarti berapa elektron? 1 elektron. Jadi hasilnya adalah Fe2+ menjadi Fe3+ ditambah elektron ya. Satunya nggak perlu ditulis ya. Lanjut. Hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk reaksi yang pertama, 6 elektron ditambah 14H+ ditambah Cr2O72- ditambah 6 Fe2+ menjadi 2Cr3+ ditambah 7H2O ditambah 6 Fe3+ ditambah 6 elektron. Kita perhatikan di sini ya, di ruas kiri elektronnya sebanyak 6. Di ruas kanan elektronnya juga sebanyak 6. Jadi bisa kita coret hilangkan ya. Jadi hasilnya adalah 14H+ ditambah Cr2O72- ditambah 6 Fe2+ menjadi 2Cr3+ ditambah 7H2O ditambah 6 Fe3+. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana untuk reaksi redoks dalam larutan suasana basah? Kalau yang tadi yang ditambah ion H+ adalah dalam suasana asam. Kalau suasana basah bagaimana? Aturannya, perhatikan lagi ya. Menambahkan OH- pada reaktan dan produk dengan jumlah yang sesuai dengan jumlah H+. Kita ambil contoh. 2H+ ditambah 3SO32- ditambah 2MnO4- menjadi 3SO42- ditambah 2MnO2 ditambah H2O. Sini kita perhatikan dulu ya. Ion H+ di ruas kiri kan ada 2, sebanyak 2H+. Dalam suasana basah berarti kita tambahkan OH- sebanyak H+ yang ada. Jadi kalau ada 2H+ berarti kita tambahi 2 OH-nya sebanyak, kita tambahi OH-nya sebanyak 2 ya. Nah, karena di ruas kiri ditambah ion OH- sebanyak 2, maka di ruas kanan pun harus kita tambah ion OH- sebanyak 2. Jadi hasilnya adalah 2 OH- ditambah 2H+ ditambah 3SO32- ditambah 2MnO4- menjadi 3SO42- ditambah 2MnO2 ditambah H2O ditambah 2 OH-. Yang berikutnya aturannya adalah mengkombinasi ion H+ dan ion OH- pada sisi yang sama membentuk H2O dan menghilangkan jumlah H2O yang sama pada kedua sisi. Anda perhatikan ya, di sini di ruas kiri itu kan tadi ada 2 OH-, ada penambahan ion OH- sebanyak 2. Nah, kita gabungkan dengan ion H+ sebanyak 2 juga, jadi membentuk 2 H2O. Sedangkan di ruas kanan hanya ada ion OH- sebanyak 2 ya, jadi tidak digabung yang kanan itu. Jadi hasilnya adalah seperti ini. 2H2O ditambah 3SO32- ditambah 2MnO4- menjadi
3SO4 2- ditambah 2MnO2 ditambah H2O ditambah 2OH-. Ya, Anda perhatikan di sini ya, di ruas kiri H2O-nya ada 2. Di ruas kanan H2O-nya ada 1. Jadi kita coret ya. Ini berarti tinggal 1 yang di ruas kiri jumlah molekul H2O-nya. Jadi hasil akhirnya adalah H2O ditambah 3SO4 2- ditambah 2MnO2 ditambah 2OH-. Untuk lebih memahami konsep ini ya, kita coba soal berikutnya. Ya, untuk memahami konsep yang kita bahas tadi ya, kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Setarakan reaksi redoks berikut. Reaksinya adalah Cr2O7 2- ditambah SO2 menjadi Cr3+ ditambah HSO4- ya. Kita pasangkan ya dua setengah reaksinya. Cr2O7 2- pasangannya ya dengan Cr3+, sedangkan SO2 pasangannya dengan HSO4-. Tadi aturannya yaitu ya jumlah unsur di ruas kiri dengan di ruas kanan harus sama. Kita perhatikan dulu ya, Cr di ruas kiri ada 2, di kanan ada 1. Jadi kita kalikan dengan angka 2 di sini ya koefisiennya. Nah, berikutnya, O, perhatikan ya, O di ruas kiri ada 7, di ruas kanan tidak ada. Berarti kalau kekurangan O, kita tambahkan H2O sebanyak kekurangan O-nya itu. Jadi kita tambahkan 7H2O. Nah, di ruas kiri tidak ada atom H ya, sedangkan di kanan ada. Ya. Nah, di sini hanya kan ada 2. 2 kali 7 jadi 14. Nah, berarti kekurangannya kita tambahkan ion H+ sebanyak 14 ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, muatannya kita jumlahkan. Di ruas kanan, ini untuk molekul H2O ya sebanyak 7. Muatannya adalah 0 untuk H2O ya. 0 dikali 7, 0. Ini muatannya adalah untuk Cr 3 positif adalah positif 3. Positif 3 kali 2 adalah positif 6. 6 ditambah 0 jadi 6 hasilnya. Sementara di ruas kiri muatannya adalah ini min 2. Nah, kalau H+ ya berarti muatannya positif 1. Positif 1 kali 14 berarti positif 14. Positif 14 dikurangi 2 berarti positif 12. Jumlah muatan di ruas kiri dengan di ruas kanan itu harus sama. Jadi positif 12 dengan positif 6 tentunya tidak sama. Supaya sama bagaimana? Berarti yang positif 12 harus dikurangi berapa supaya hasilnya positif 6? Tentunya dikurangi 6. Kalau dikurangi 6 berarti berapa elektron yang ditambahkan di situ? Berarti ditambah 6 elektron. Karena kita tahu ya bahwa 1 elektron itu muatannya negatif 1. Berarti kalau negatif 6 kita tambahkan 6 elektron di ruas kiri. Selanjutnya reaksi yang kedua. SO2 menjadi HSO4-. S-nya udah sama ya, 1. Di kanan juga sama 1. Kiri dan di kanan sama ya, jumlah S-nya 1. Kemudian yang pertama kali disetarakan adalah jumlah O. Di ruas kiri O-nya ada 2. Di ruas kanan jumlah O-nya ada 4. Kita tahu ya tadi bahwa kalau kekurangan O kita tambahkan dengan H2O. Sebanyak kekurangannya. Kekurangannya kan 2. Berarti kita tambahkan 2H2O. Nah, di ruas kanan H-nya ada 1. Sementara di ruas kiri H-nya ada 2 kali 2, 4. Berarti kekurangan H ya, kekurangan H berarti ditambahkan ion H+ sebanyak 3. Sekarang muatannya ya. Positif 1 kali 3 berarti positif 3. Positif 3 dikurangi 1 berarti positif 2. Sementara di ruas kiri muatannya adalah ini 0, 0 ya. Positif 2 dikurangi berapa supaya hasilnya 0? Berarti ditambah 3 ditambah 2 elektron ya di sini. Ya, Anda perhatikan di atas ya reaksi yang pertama terdapat 6 elektron, sementara di bawah itu terdapat 2 elektron. Berarti supaya sama elektronnya,
Yang atas dikalikan dengan 1, yang bawah kita kalikan dengan 3. Tidak hanya elektron saja yang dikalikan dengan angka 1 dan angka 3, tapi semuanya yang ada dalam reaksi ini kita kalikan ya, yang atas dengan angka 1, yang bawah dengan angka 3. Nanti kita jumlahkan yang di ruas kiri, tanda panah kita jumlahkan dengan ruas kiri, yang di ruas kanan, sebelah kanan tanda panah kita jumlahkan juga dengan yang di ruas kanan. Kita kalikan ya, kalau dikalikan angka 1 berarti sama tetap angkanya ya. Jadi kita turunkan nanti menjadi 14H plus ditambah Cr2O7 2-. Nah, ini elektronnya kita coret ya, karena udah setara. Ditambah ini 2H2O ditambah SO2 menjadi 2Cr3 plus ditambah 7H2O ditambah HSO4- ditambah 9H plus. 9 dari mana? 3 kali 3. Ini juga sama, dikalikan 3. 3 kali 1 kan 3. Kita simpan angka 3 di sini. Nah, ini juga sama. H2O 2 kali 3 berarti kita simpan angka 6 di sini. 6. Ya, SO2 ini kan 1. 1 kali 3 juga kita tulis angka 3. Langkah selanjutnya adalah kalau ada faktor yang sama ya, kita coret. Jadi kalau di kiri misalnya ada H plus sebanyak berapa? 14. Di kanan ada 9. Kita coret. Jadi ini tinggal 5 ya. 14 dikurangi 9 kan 5. Kemudian Cr2O7 2- di kiri ada, di kanan tidak ada, tidak usah dicoret. H2O di kiri ada 6, di kanan ada 7. Jadi kita coret juga ya. Jadi yang sebelah kanan H2O-nya tinggal 1. SO2 di kiri ada 3 ya, molekul jumlahnya, di kanan tidak ada. Tidak usah dicoret. Cr3 plus di sebelah kanan ada 2 ya, di kiri tidak ada, tidak usah dicoret. Jadi kita turunkan sekarang ya, 5H plus ditambah Cr2O7 2- ditambah 3SO2 menjadi 2Cr3 plus ditambah H2O ditambah 3HSO4-. Kalau disamakan posisinya dengan yang di atas ya, jadi Cr2O7 2- ditambah SO2-nya sekarang dikalikan 3. 3SO2 ditambah ini H plusnya dipindahkan ke sini ya, 5H plus menjadi ini posisinya disamakan ya. Jadi dikali 2 ini 2Cr3 plus ditambah HSO4-. Nah, ini kalikan angka 3 ditambah H2O. Reaksi sudah selesai. Ini dalam suasana asam. Soal berikutnya ya, setarakan reaksi redoks berikut. Ini yang ditanyakan adalah dalam suasana basa, reaksinya adalah Al ditambah NO3- menjadi AlO2- ditambah NH3. Sama ya, dituliskan 2,5 reaksinya. Jadi pasangannya adalah seperti ini, Al menjadi AlO2-. Sementara NO3- pasangannya dengan NH3. Nah, samakan dulu ya reaksinya, disetarakan dulu jumlah reaksinya, disetarakan dulu jumlah unsur-unsurnya, di ruas kiri dan di ruas kanan harus sama. Al ada 1, di kanan juga 1, sudah sama. Berarti yang belum sama adalah O. Di kanan O-nya ada 2, di kiri tidak ada. Jadi kita tambahkan H2O sebanyak 2H2O. Kita setarakan H-nya ya. Di kiri kan H-nya ada 2 kali 2 4, di kanan tidak ada. Jadi kita tulis 4H plus. Sekarang muatannya positif 1 kali 4 kan positif 4. 4 dikurangi 1, 3. Berarti positif 3. Sementara di sini muatannya ini 0, 0. Jumlahnya 0. Jadi positif 3 dikurangi berapa hasilnya? Supaya sama dengan 0 berarti harus dikurangi 3. Kalau dikurangi 3 berarti berapa elektron yang ditambahkan? Tentunya
3 elektron karena muatan satu elektron adalah negatif 1. Selanjutnya reaksi berikutnya adalah NO3- menjadi NH3. N-nya samakan dulu ya unsurnya. Jumlahnya di ruas kiri 1, di ruas kanan juga 1. Jadi tidak usah dikali ya. Kemudian O-nya sekarang di ruas kiri ada 3, di kanan tidak ada. Jadi kita tambah H2O sebanyak 3. Nah sekarang H-nya di kiri tidak ada, di kanan 2 kali 3, 6. Ditambah ini 3. Jadi jumlahnya adalah 9. Ingat kalau kekurangan H itu kita tambahkan H plus sebanyak 9. Ya, kita lihat dulu elektronnya. Yang atas kan ada 3, yang bawah tentunya di sini ditambahkan berapa? Coba ini hitung dulu ya. Ini 0, ini 0. Min 1 ditambah ini 9. Jadi hasilnya adalah 8. 8 dikurang berapa supaya jadi 0? Berarti ditambah 8 elektron. Kita perhatikan dulu elektronnya. Yang di atas ada 3, yang bawah ada 8. Berarti yang atas dikali 8, yang bawah dikali 3. Tidak cuma elektron yang kita kalikan 8 dan 3, tapi semuanya ya. Nah kita coret elektronnya ya, karena udah sama. 8 kali 3 kan 24, 3 kali 8 24 juga. Tinggal menurunkan 8, ini kalikan 8 semua, ini kalikan 3 semuanya. Jadi hasilnya adalah 8Al ditambah 8 kali 2 kan 16, 16H2O ditambah ini 9 kali 3 27H plus ditambah 3 kali 1 kan 3 3NO3- menjadi kali 8 ini 8AlO2- ditambah 8 kali 4 kan 32 32H plus ditambah ini kali 1 3NH3 ditambah 3 kali 3 kan 9 9H2O. Lalu kita perhatikan yang di ruas kiri dengan di ruas kanan ada faktor yang sama, kita coret. Al di kiri ada, di kanan tidak ada, nggak usah dicoret. H2O di kiri ada 16, di kanan ada 9. Jadi bisa kita coret. 16 kurang 9 kan 7. Kita simpan aja 7 di sini ya. Kemudian H plus di kiri ada 27, di kanan ada 32. Kita coret juga. Berarti ini masih ada sisa 5 ya setelah dicoret. NO3- di kiri ada 3, di kanan tidak ada. Tidak usah kita coret. AlO2- di kanan ada 8, di kiri tidak ada. Tidak usah kita coret. Lalu reaksinya kita turunkan lagi ya, menjadi 8Al ditambah 7H2O ditambah 3NO3- menjadi 8AlO2- ditambah 5H plus ditambah 3NH3. Nah, kalau dalam suasana basa tinggal ditambahkan saja ion OH- sebanyak ion H plus yang ada di situ di dalam reaksi. Nah, di sini kan H plusnya di ruas kanan itu ada 5. Berarti harus kita tambahkan ion OH- sebanyak 5. Jangan lupa kalau di ruas kanan ditambahkan OH- sebanyak 5, maka di ruas kiri juga harus kita tambahkan ion OH- sebanyak 5. Reaksi yang terjadi adalah seperti ini. 8Al ditambah 7H2O ditambah 3NO3- ditambah 5OH- menjadi 8AlO2- ditambah 5H plus ditambah 5OH- ditambah 3NH3. Reaksi berikutnya 8Al ditambah 7H2O ditambah 3NO3- ditambah 5OH- menjadi 8AlO2-. Nah ini 5H plus dengan 5OH- itu kalau ditambahkan jadi 5H2O ditambah 3NH3. Ada faktor yang sama di ruas kiri dengan di ruas kanan ada, yaitu H2O. Di sini ada 5, sini ada 7. Berarti ini kelebihan 2 ya. Jadi reaksi berikutnya seperti ini. 8Al ditambah 2H2O ditambah 3NO3- ditambah 5OH- menjadi
8 AlO2- ditambah 3NH3. Kita samakan. Selanjutnya, untuk memahami konsep yang telah kita bahas tadi, silahkan kalian kerjakan latihan soalnya di buku latihan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran kimia berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.